Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Fatur Advokat, di mana pada tema kali ini saya akan membahas apa itu hukum karma. Hukum karma adalah hukum alam yang merupakan itu adalah bagian dari siklus alam semesta yang Allah rancang sedemikian rupa dengan menggunakan makhluk Allah yang lainnya, di mana ketika orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, baik itu di dunia maupun nantinya di akhirat. Begitupun ketika orang berbuat jahat, jika dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan dibalas baik itu di dunia maupun di akhirat. Hukum karma itu akan berlaku dimanapun, baik di Indonesia maupun di negara Arab maupun di negara manapun di dunia ini, pasti berlaku. Karena tidak ada suatu apapun yang Allah ciptakan di dunia ini yang sia-sia. Pasti Allah catat dan pasti Allah akan mempertimbangkannya, dan juga Allah yang akan memutuskan menjadi hakimnya yang paling adil. Dan jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, baik itu kepada presiden, kepada menteri, kepada bupati, kepada kepala desa maupun kepada polisi. Jangan terlalu banyak berharap kepada mereka. Berharaplah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, membuat kita aman, membuat kita sejahtera. Karena mereka itu manusia, hanya perantara dan sifatnya sementara dan tidak mempunyai sifat yang kekal dan abadi. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya, memiliki semuanya melalui perantaranya, diantaranya adalah para ulama, para kekasih Allah. Dan para ulama kekasih Allah itu juga ada di antara kita, dan bisa jadi Anda sendiri adalah seorang waliullah, bisa juga ibu Anda, kakak Anda, tetangga Anda, atau tokoh-tokoh yang ada. Itu sifatnya rahasia, ada yang dirahasiakan dan juga ada yang ditampakkan dengan kewalian itu. Kenapa saya katakan ada kaitannya antara hukum karma dan kewalian? Karena Allah menciptakan hukum ini sedemikian sempurnanya, akan tetapi manusia terkadang tidak mampu menjabarkannya dengan logika. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjabarkannya dan mampu menerimanya dengan logika dan juga disertai dengan iman kepada Allah. Oleh karena itu, setiap diri pribadi kita harus percaya dan yakin kepada Allah, yakinnya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan baik, itu akan menghasilkan yang baik pula, baik itu secara nyata maupun nanti yang sifatnya abstrak atau tidak nyata di dunia lain atau di dunia akhirat nantinya. Karena saya seorang muslim pasti percaya dengan yaumil qiyamah, yaumil hisab, dan nanti yaumil mizan, pasti kita percaya itu. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya dengan iman, dengan Islam maupun dengan adanya Tuhan, mereka cenderung menggunakan segala cara untuk memuaskan nafsunya, untuk memuaskan hasrafnya, untuk menghalalkan segala cara demi tujuannya. Maka yakinlah wahai seluruh rakyat Indonesia bahwa hukum karma itu berlaku bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Jika Anda berbuat baik, maka Anda akan dibalas dengan kebaikan. Akan tetapi jika Anda berbuat jahat, pasti itu akan dibalas, baik seketika ataupun nanti, baik di kredit maupun secara tunai dan kontan. Dan balasan itu pasti akan mengenai Anda sendiri. Dan kalau Anda bersekongkol dengan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai dan Anda sayangi bersekutu, maka karma itu juga akan menjadi lingkaran setan yang akan mengenai Anda. Anda bisa saja merekayasa hukum, Anda saja bisa membayar hakim, bisa membayar jaksa, bisa membayar pengacara, bisa membayar polisi untuk mendolimi seseorang, tapi Allah tidak tidur dengan hukumnya. Allah akan membalas di saat yang tepat dan di saat yang benar orang-orang itu tidak berdaya. Banyak kejadian dan fakta-fakta yang kita lihat di dunia ini saat ini, di mana orang ketika berkuasa sangat angkuh sekali kepada rakyatnya,
Rakyatnya hanya dijadikan sebagai semut atau dijadikan domba-domba yang tersesat. Rakyatnya dikriminalisasi. Rakyatnya, masyarakatnya yang tidak mampu mudah dibodohin dan juga dimiskinkan demi ambisi karena berpihak kepada orang-orang yang berduit. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yakinlah kepada Allah, yakinlah dengan seyakin-yakinnya, tetaplah berbuat baik. Walaupun pemerintah tidak berbuat baik, kita harus tetap berbuat baik. Pada intinya pemerintah ingin berbuat baik, aparatur negara ingin berbuat, tapi hanya ada oknum-oknum yang memang tidak baik perangainya, karakternya, yang menjual dan melakukan korupsi, nepotisme di Indonesia, sehingga kita tidak begitu percaya dengan mereka. Kenapa? Karena ada persekongkolan jahat, permufakatan jahat yang didesain sedemikian rupa untuk memeras rakyat dan merampok kekayaan negara kita oleh oknum-oknum itu. Oleh karena itu, tetaplah optimis, tetaplah kita itu berprasangka baik, tetaplah kita itu selalu melakukan kebaikan walaupun telah banyak kehancuran-kehancuran yang telah kita lihat di depan mata kita, kehancuran yang dilakukan oleh para oknum yang itu menyengsarakan rakyat, menyiksa rakyat, dan juga mengintimidasi rakyat. Maka kita harus lawan itu semua. Kan kita adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk membela bangsa dan negara kita supaya tidak dijajah oleh bangsanya kita sendiri, oleh diri kita sendiri khususnya, ataupun oknum-oknum yang sering meras, membuat kasus-kasus yang itu tidak ada menjadi ada, diada-adakannya. Itu bisa jadi ini negara Indonesia, itu sudah banyak fakta yang terjadi. Oleh karena itu, tetaplah yakin kepada Allah. Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, sebagus apapun hubunganmu, koneksimu dengan aparatur pemerintah, dengan orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kuasa, tetaplah berbuat baik, berprasangka baik, walaupun harus tetap waspada. Karena jika engkau berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka engkau akan dibalas, entah saat ini, besok, atau nanti. Pasti itu akan dibalas oleh Allah. Karena Allah itu tidak tunduk kepada manusia, tapi manusia yang tunduk kepada Allah. Sedangkan kalian memerintah itu hanya sesaat sifatnya, bisa hanya 5 tahun atau berapalah, itu paling hanya 1 periode, 2 periode. Akan tetapi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bersarang di sekitar Anda dan oknum-oknum yang menjadi pembela Anda melakukan intimidasi, pemerasan terhadap rakyat dan menyengsarakan rakyat, pasti akan dibalas oleh Allah. Dan balasannya itu pasti dan nyata, dan bisa saja besok atau lusa Allah akan membalasnya. Oleh karena itu, wahai rakyat Indonesia, tetaplah yakin, tetaplah optimis bahwa kita bisa meraih kejayaan Indonesia. Kita tetap optimis bahwa bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan kita semua mampu berbuat dengan bijaksana dan juga menjaga kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Karena manusia yang bertuhan, yang mengakui Tuhan, tidak akan berbuat semena-mena, apalagi menakut-nakuti orang-orang yang ada di sekitarnya, menakut-nakuti masyarakatnya, maupun melakukan pemerasan seperti yang dilakukan oleh para oknum-oknum itu, memeras rakyat, memeras di sana sini hanya untuk kesenangan pribadinya, untuk dikatakan wah dan mewah. Saya punya keyakinan dan punya suatu keyakinan yang sangat kuat sekali, andai kata di Indonesia ini tidak terjadi korupsi di berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pertambangan maupun perikanan, kehutanan, maupun di bidang sektor-sektor lainnya, maka Indonesia akan jaya, maju. Tidak akan ada rakyat yang kelaparan, yang akan menderita. Bahkan Indonesia bisa membebaskan seluruh rakyatnya dari berobat dimanapun dia sukai di seluruh Indonesia untuk berobat. Akan tetapi sayangnya negara kita terlalu banyak orang yang korupsi,
Banyak oknum-oknum pejabat ketika diberi jabatan mereka itu menjadi perampok yang menyengsarakan rakyat. Banyak di antara pejabat-pejabat kita yang ketika diberi jabatan dan amanah, kawin lagi lah, kawin inilah, bermacam-macam pokoknya, sehingga tidak wajar dan tidak sesuai dengan janjinya dan sumpahnya kepada negara. Oleh karena itu, tetap setialah kepada negara, tetap setialah kepada bangsa dan negara Indonesia, tetap jaga iman, jaga Islam, dan juga jaga Pancasila, karena norma hukum Indonesia, norma-norma yang ada di dalam hukum Indonesia itu akan diterapkan oleh kita sendiri, karena kita adalah pelaksana dan juga kita sebagai rakyat biasa yang senantiasa mengharapkan kebaikan dari diri kita. Kita bermampu berbuat baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan utamakanlah keselamatan dirimu, jaga baik-baik, dan juga jangan lupa untuk selalu ingat kepada dirimu, keluargamu. Kehidupan ini hidupnya sementara, dan nanti di akhirat kita akan kekal selamanya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan apa yang kita usahakan di dunia. Dan beruntung jika kalian itu hidupnya sekarang enak, nyaman, semua terpenuhi, bersyukurlah. Dan jangan sakiti perasaan orang-orang di sekitarmu dengan memamerkan kekayaan. Bukannya tidak boleh, akan tetapi jagalah perasaan orang, jangan suka mencaci, menghina siapapun ataupun mengolok-olok siapapun. Karena bisa jadi Anda lah yang akan diolok oleh orang, atau Anda yang akan ditertawakan oleh orang lain ketika Anda menertawakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Tutuplah aibmu sendiri, tutuplah kekuranganmu, berdiskusilah, sampaikanlah kepada Allah dan kepada orang-orang yang tepat yang memiliki ilmu dan pengetahuan, supaya Anda tidak tersesat di jalan, supaya Anda mempunyai petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Fathur Advokat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.